Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SKI bab 3, sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Tahukah kamu mengapa kaum kafir dinilai melanggar perjanjian Hudaybiyah? Ya, karena kafir Quraisy membela Bani Bakar dengan mengirim bala bantuan untuk menyerang Bani Khuza'ah. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah telah disepakati genjatan senjata antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Hal ini berarti kaum kafir Quraisy maupun kaum muslimin tidak boleh membantu pihak lain untuk saling menyerang. Kaum kafir Quraisy melanggarnya dan menyatakan perjanjian Hudaybiyah batal. Ayo anak-anak membaca ya. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah lama saling bermusuhan. Pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah ikut kelompok kaum muslimin. Saya ulangi, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakar itu kelompok kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah ikut kelompok kaum muslimin. Pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, kaum kafir Quraisy melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan. Hal ini bermula saat kaum kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Saya ulang lagi, pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Bani Khuza'ah kemudian mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejadian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegur kaum kafir Quraisy tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa membantu Bani Bakar berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dengan demikian kaum muslimin bisa masuk ke kota Makkah dengan penuh kekuatan. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijawab kaum Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Kaum kafir Quraisy maka tidak konsisten dengan perjanjian yang mereka sepakati. Mereka lebih memilih membela sekutu mereka, yaitu Bani Bakar, daripada membela janjinya kepada umat Islam. Karena itu mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang nantinya justru merugikan kaum kafir Makkah itu sendiri. Ayo anak-anak, kita renungkan. Kalian sudah tahu bukan bahwa melanggar perjanjian adalah perbuatan tercela? Karena perjanjian adalah hasil kesepakatan yang harus dipatuhi pihak-pihak yang berjanji. Karenanya kaum kafir Quraisy telah berkhianat atas janjinya dan mendapatkan kerugian besar atas ketindakannya. Sementara Bani Khuza'ah pun tidak tinggal diam
dan berani melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kaum kafir justru menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah batal. Sikap inilah menjadi awal mula berakhirnya perjanjian damai. Kaum kafir mengkhianati perdamaian yang selama ini disepakati dengan kaum muslimin. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya mengingatkan kaum kafir agar kembali kepada kesepakatan damai sebagaimana termaktub dalam perjanjian Hudaybiyah. Namun kafir Quraisy secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Anak-anak, apabila kamu berjanji dengan teman kamu, ingat, berjanji itu sama dengan hutang. Maka jangan sekali-kali anak-anak itu mengabaikan perjanjian itu dengan siapapun, dengan temannya, dengan orang tua, ataupun yang lainnya. Karena suatu saat perjanjian itu akan ditanyakan. Sekian pembelajaran SKI ini, semoga anak-anak bisa memahami dan diulang, semoga anak-anak paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.